Halo, di video ini saya Ketut Jayatmaja Eskom Mkom akan mempresentasikan tentang PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Saya merupakan dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi dan Informatika pada kampus Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Data Analytics. Identitas mata kuliah yang diampu memiliki kode mata kuliah BTIW 036, di mana bobotnya yaitu 3 SKS, dan mata kuliah ini diambil pada semester 4 yang merupakan mata kuliah wajib Prodi. Dan mata kuliah Data Integration merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah Data Analytics ini. Dan mata kuliah Data Analytics ini membahas tentang pengenalan fenomena pertumbuhan data, konsep, teori, dan framework dari data analytics, serta konsep dasar metode data mining, sehingga dapat mencari pattern dan insight dari data. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari: yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami fenomena pertumbuhan data dan menjelaskan konsep dasar data analitik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar data analitik, life cycle, dan data analytic maturity dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, framework, aktivitas data analitik secara mandiri. Yang keempat, mahasiswa mampu mencari pattern dari data yang kompleks dan mengambil kesimpulan dari data secara mandiri. Yang kelima, mahasiswa mampu memodelkan fenomena dari data, prediksi dari data, dan konsep data mining dengan tepat. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami konsep dasar metode data analitik dan menyelesaikan studi kasus dengan menerapkan metode analitik secara mandiri. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dan merepresentasikannya. Materi pembelajaran yang menjadi pembahasan pada mata kuliah data analitik ini terdiri dari pengantar data analitik, kemudian yang kedua data analitik life cycle dan data analitik maturity, kemudian konsep, teori, framework, aktivitas data analitik, selanjutnya yaitu mencari pattern dan insight dari data, lalu model fenomena dari data, prediksi dari data, dan konsep data mining. Lalu menjelaskan tentang konsep dasar metode data mining, yaitu metode regression, konsep dasar metode data mining, metode classification dan prediction, konsep dasar metode data mining, metode clustering analysis, dan konsep dasar metode data mining, metode association rules. Selanjutnya pada interaksi pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode student center learning, di mana model pembelajarannya itu terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Dalam model pembelajaran sinkronus, pembahasan materi bahan ajar menggunakan PPT dan juga PDF dan referensi pendukung lainnya yang dilakukan melalui media Zoom meeting. Kemudian model pembelajaran asinkronus dilakukan melalui pemberian rekaman pembelajaran via YouTube yang telah dilakukan dan penggunaan LMS yang beralamat pada elsa.instiki.ac.id, di mana pada LMS tersebut dilakukan interaksi untuk pengumpulan tugas, UTS, UAS maupun kuis. Kemudian model pembelajaran asinkronus juga dilakukan dengan cara diskusi tanya jawab pada grup kelas Telegram. Dan selanjutnya model pembelajaran asinkronus dilakukan melalui berbagi kode pada Google Colab pada saat diskusi mengerjakan proyek oleh mahasiswa. Pada tahap assessment terdiri dari beberapa komponen penilaian. Yang pertama, kuis, di mana presentasinya yaitu 10%, tugas dengan 20%, UTS dengan 25%, UAS 30%, keaktifan 15%, yang dimana totalnya itu adalah 100%. Berikutnya merupakan cuplikan video proses pembelajaran yang dilakukan. Selamat menyaksikan. Kita bahas materi dulu. Nah, jadi di data science itu kan ada beberapa field pekerjaan. Nah, jadi di data analitik itu seperti yang saya tandai merah ini.
Jadi di sana ada data engineer, kemudian juga metode keilmuan, dan di sana juga ada matematika, jadi ada beberapa rumus matematika yang digunakan dan juga statistik. Nah, jadi di lingkaran merah itu field dari data analitiknya. Kemudian alur kerja data analitik itu seperti ini. Jadi pertama kita punya dataset dulu, dataset atau kumpulan data yang akan diolah. Kemudian kita menerapkan metode data analitik untuk menganalisa, yang kemudian hasil akhirnya adalah berupa pengetahuan atau knowledge. Nah, dataset itu bisa dikumpulkan melalui tahapan data collection. Jadi data collection itu di sini saya jelaskan ada 3 cara. Pertama, input langsung dari pelanggan atau juga melakukan survei maupun angket. Nah, di semester lalu di sini ada nggak yang ikut PKM waktu di Bangli itu? Nah, jadi itu termasuk di data collection yang di contoh pertama. Nah, di sana kan ada menggunakan angket yang terdiri dari beberapa pertanyaan, kemudian berupa survei data gambar. Itu kan kalian juga mengcapture situasi di rumah di Bangli juga kan. Nah, itu data survei dan juga angket. Di sini juga di Sticky kan melakukan data collection juga di berupa angket yang kalian isikan di tiap akhir semester. Jadi angket kepuasan pelanggan itu kan yang kalian inputkan di e-kuesioner itu di tiap akhir semester. Nah, itu juga termasuk juga data collection. Jadi data yang dapatkan secara langsung dari target target surveinya atau target angketnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, data bisa didapatkan melalui web crawling atau web scraping. Ada yang pernah mendengar sebelumnya web crawling atau web scraping? Ada di sini? Belum? Belum, Pak. Nah, jadi simpelnya adalah web crawling itu adalah mengambil data di halaman situs yang menjadi target datanya. Misalkan mau mengambil data misalkan di Twitter atau mungkin ke halaman berita, mungkin berita trending hari ini apa gitu misalkan, atau dengan di tanggal-tanggal tertentu itu yang jadi trending beritanya itu apa. Nah, kita bisa ngambil data dari web misalkan detik.com misalkan kayak gitu. Atau mungkin kalian nggak di apa namanya di Google kan kalian nyari misalkan kalian nyari misalkan data analitik adalah, nah, kan nanti di bawah kolom search-nya itu kan ada di bawahnya ada kayak summary gitu, artinya data analitik merupakan bla 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 bla, kemudian di bawahnya link webnya kan gitu kan. Kalau dulu kan nggak pernah ada kayak gitu, biasanya kan langsung diarahkan ke link-link halaman yang terdapat data analitik, yang ada penjelasan data analitik. Nah, itu juga merupakan web crawling. Jadi informasi dari web tersebut diambil kemudian ditampilkan di halaman Google-nya. Jadi secara umum sih semua informasi yang ada yang sudah online, yang ada di halaman web biasanya sih sudah bersifat
secara umum bersifat publik. Tapi biasanya ada sih beberapa web yang pada saat kita melakukan crawling atau scraping data, situsnya itu tidak membolehkan. Ada sih beberapa. Kemudian itu dari crawling dan scraping. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa mengakses dataset publik. Artinya kita bisa mendownload dataset yang kita butuhkan melalui situs-situs yang menyediakan dataset publik. Misalkan kayak di Indonesia, misalkan BPS atau web Badan Pusat Statistik. Jadi kayak kakak tingkat kalian sebelumnya ada yang pernah melakukan peramalan permintaan jumlah tingkat hunian hotel di Bali misalkan. Nah, itu bisa dicari datanya di BPS. Jadi, nah webnya itu ada di sini untuk yang BPS. Kemudian yang umum digunakan juga ada namanya Kaggle. Kaggle itu merupakan web open data set. Di sana misalkan ada data penjualan di sebuah minimarket kayak itu misalkan, atau mungkin data populasi Cina, biasanya sih ini internasional. Dua di atas ini data internasional biasanya. Nah, yang dua di bawah ini yang data di Indonesia. Jadi ada satu data juga, kemudian yang tadi saya sebutkan itu BPS. Jadi di BPS ini ada data ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Nah, ini data set publik yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Kemudian data juga bisa disebutkan sebagai data tidak struktur dan data terstruktur. Nah, jadi data tidak terstruktur itu bisa berupa teks, gambar, data di email misalkan. Email itu kan dia tidak terstruktur. Maksudnya kadang kan ada yang punya titelnya, ada yang body aja, kadang juga kosong. Kemudian, nah itu masih tidak terstruktur. Tidak ada polanya. Kalau yang data struktur itu contohnya seperti ini, data di database SQL atau juga di data di Excel. Jadi ini maksudnya data struktur. Nah, kalau data tidak terstruktur ini biasanya untuk kita melakukan analisa itu perlu pengolahan dulu agar lebih teratur. Biasanya sih untuk mengolah data tidak struktur itu pakai MongoDB dia. Nah, kalau data struktur seperti ini kan bisa kita olah menggunakan misalkan pakai MySQL bisa. Jadi di sini kan sudah terstruktur dia nomor aja, datanya nama, terstruktur namanya, usia, prodi aja datanya. Jadi terstruktur dia. Data di spreadsheet atau Excel juga termasuk data terstruktur. Kemudian data juga kan ada data kualitatif atau kuantitatif itu juga. Jadi kalau kualitatif itu kan berupa teks ya. Kalau kuantitatif kan berupa angka. Nah, ini tentang modeling framework, artinya framework pemodelan. Ada pertanyaan sampai tahap ini? Silakan, Putra. Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk proses modeling ini, apakah semua tasknya itu yang ada di tabel itu harus dilakukan dalam sebuah data itu, atau misalnya kita pilih satu-satu, Pak? Apa misalnya kita perlunya clustering aja, berarti kita lakukan clustering dengan menggunakan algoritma K-means gitu aja misalnya, atau harus semuanya kita lakukan? Oke, jadi ini salah satu ini. Misalkan
Misalkan katakanlah kita punya data penjualan ya, siapa namanya? Putra ya. Siapa nama panggilannya? Putra? Rian boleh Pak. Oh ya, name-nya berapa Putra? 1910 1371. Pertanyaan tadi, apakah semua modeling framework ini digunakan atas satu-satu gitu ya? Nah, Iya betul. jadi gini, mode pemodelannya ini digunakan sesuai tujuan dari yang Anda inginkan. Misalkan kita sudah punya, katakanlah kayak tadi ya, kita katakanlah siapa tadi? Putra nyari data di Kaggle, data penjualan di minimarket gitu, misalkan kamu dapat data seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke tujuannya, mau ngapain? Misalkan saya mau mencari keterkaitan antar item barang di data penjualan tersebut. Nah, saya pakai asisten analisis atau mungkin Putra misalkan mau nyari kelompok data barang terlaris, data barang laris dan tidak laris. Nah, misalkan mau mengelompokkan data tersebut menjadi dua kelompok, data laris dan tidak laris. Nah, bisa menggunakan klasifikasi atau clustering. Nah, kalau klasifikasi, kita menentukan dulu data laris itu yang kayak gimana. Jadi misalkan katakanlah kalau laris itu adalah barang yang pembeliannya itu di atas 100 per harinya itu misalkan. Berarti kan sudah ditentukan tuh yang di bawah itu berarti masuk tidak laris. Itu pakai klasifikasi. Nah, kalau misalkan Putra misalkan ingin mengelompokkan datanya itu ke dalam dua kelompok gitu misalkan berdasarkan jumlah penjualan. Nah, bisa pakai clustering. Paham ya Putra ya perbedaannya klasifikasi dengan clustering. Jadi di klasifikasi itu kan ditentukan tadi yang laris itu adalah yang lebih dari 100 penjualan item per harinya. Yang di bawah itu tidak laris, kurang laris. Itu untuk klasifikasi. Kalau clustering itu ya tinggal membuat kelompok data sebanyak 2 data nanti berdasarkan jumlah penjualan. Nanti si datanya itulah sendiri yang mencari kedekatan kelompoknya. Misalkan pakai metode K-means misalkan. Seperti itu Putra, kira-kira jelas? Jadi tergantung ya mau ngapain. Oke, berarti tergantung keperluannya kita. Misal kalau perlunya classification, berarti kita pakai classification-nya aja gitu, betul? Iya. Oke. Mungkin satu lagi Pak, saya mau bertanya sedikit lagi. Silakan. Misalnya kalau ini untuk masalah jenis data nih. Sebentar Putra, saya naikin volume dulu agak kecil di sini. Oke. Coba tes. Ya, kalau misalnya yang masalah jenis data ini Pak. Saya dulu pernah kayak nge-fetch API gitu Pak dari web. Kan dapatnya itu file .json Pak. Ya, API. Dapatnya data file .json. Apa itu termasuk data juga berarti ya Pak? Gimana? Misalnya termasuk data juga ya, soalnya hasil gini apa tadi menggunakan API dapat datanya apa? Yang nge-fetch data saya dari database juga. Berarti itu termasuk ke dalam data juga ya, jenis data juga berarti. Data semi terstruktur itu berarti Pak. Iya. Tapi kok struktur itu nggak pakai tanda kurung itu juga gimana? Beda pokoknya strukturnya itu termasuk data semi terstruktur juga atau enggak gitu? Data yang kayak gimana tuh? JSON itu biasa kan dia pakai kurungnya itu nggak pakai kurung korawal. JSON ya, JSON itu kayak contoh tadi sih bisa dibilang ke data semi terstruktur ya. Oh gitu, oke. Berarti termasuk ke data semi terstruktur juga dia. Gitu. Oke, sip. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Yoga ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, mungkin untuk sesi hari ini kita cukupkan dulu. Silakan nanti absen di
absen di Elsa ya. Saya set waktunya sampai jam 3 sih. Dari jam 2 sampai jam 3. Silakan nanti kalau ada apa-apa chat di grup terkait. Misalkan kalau mau nanya tentang nampilin data ini silakan nanti di grup. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi untuk hari ini kita cukupkan dulu. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Pak. Demikian pemaparan video PDD UKT PT dari saya tentang mata kuliah data analitik. Terima kasih.